Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Muftia Hasan selaku perwakilan dari kelompok 7 yang akan memaparkan tujuan dari PowerPoint yang telah kami buat. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari presentasi ilmiah dan pidato. Yang kedua, untuk mengetahui tata cara presentasi ilmiah dan pidato. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui metode-metode yang ada pada presentasi ilmiah maupun pidato. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui etika serta struktur teks pidato dalam menunjang keberhasilan pidato dalam keadaan yang formal. Presentasi ilmiah adalah penyajian ilmiah seseorang di suatu forum secara sukarela ikut aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan lazim dalam dunia ilmiah. Agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif, adapun kait-kait yang perlu kita perhatikan, yakni pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Kedua, menjaga presentasi agar tetap fokus pada masalah yang dibahas. Ketiga, menjaga etika ketika ikut dalam forum ilmiah. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan menjadi hal yang menarik untuk dipahami. Adapun faktor kebahasaan yakni yang pertama, ketetapan ucapan, kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Ketiga, pilihan kata atau diksi. Keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Dan adapun faktor non-kebahasaan yakni pertama, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Ketiga, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Keempat, kenyaringan suara. Kelima, relevansi atau relevan. Keenam, penguasaan topik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar, saya pemateri kedua dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tata cara dan etika presentasi ilmiah. Jadi melakukan presentasi ilmiah itu kita harus tahu tata cara dan etika dalam presentasi ilmiah. Yang pertama itu tahap persiapan sebelum presentasi. Di sini kita harus mempersiapkan topik, ide, gagasan pokok yang akan dibahas dalam presentasi ilmiah. Yang kedua itu tahap memulai presentasi. Jadi dalam memulai presentasi itu kita harus melakukan salam pembuka atau ide-ide yang lain yang harus kita mulai sebelum memulai presentasi ilmiah. Dan yang ketiga itu tahap menutup presentasi. Dalam penutupan presentasi kita harus memiliki ide-ide untuk membuat audiens itu tertarik akan presentasi kita, seperti kesimpulan atau pantun di akhir. Jadi ada juga beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan dalam presentasi ilmiah. Yang pertama itu mengurangi gangguan komunikasi. Maksudnya gimana tuh? Memastikan kecukupan pencahayaan dalam ruang, berpikir positif tentang peserta, membuat peserta dihormati. Maksudnya gimana membuat peserta dihormati itu? Dengan sikap kita. Jadi dengan sikap kita yang bisa membuat peserta itu merasa dihormati. Dan juga yang terakhir, mempertimbangkan budaya peserta. Yang kedua itu bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Maksudnya memastikan bahwa pakaian yang dipakai itu rapi, memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua orang, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif dan terlibat. Dan yang kedua itu kita akan membahas tentang etika presentasi ilmiah. Dalam etika presentasi ilmiah kita akan membahas ada dua aspek, yaitu nilai yang harus dipegang oleh penyanyi dalam audiens dan penyaji. Yang pertama kita bahas itu bagi penyaji. Menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Maksudnya gimana? Kita harus menjaga etika, sopan santun agar audiens dan peserta itu tetap nyaman. Yang kedua itu kejujuran. Dalam berbicara kita harus jujur.
Nah, yang kedua itu bagi audiens, setiap audiens harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua itu setiap audiens wajib menghargai pendapat gagasan audiens lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya hari ini saya akan menjelaskan tentang menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan menggunakan multimedia, seperti membuat presentasi melalui teks, video, gambar, dan juga suara, agar presentasi tersebut dapat dipahami dengan baik dan juga sangat membantu kita membuat esensi. Adapun definisi tentang pidato, yaitu pidato sama dengan halnya berbicara di depan banyak orang atau menyampaikan pesan. Dari pidato ini ada berbagai tujuan. Yang pertama, menginformasikan, yang kedua, menghibur, yang ketiga, menyentuh emosi pendengarnya. Dan ada beberapa struktur mengenai pidato, yaitu bagian pembukaan, bagian pengisi, dan bagian penutup. Terima kasih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak maupun khalayak ramai. Maka dari itu, penyampaian pidato tentunya memerlukan cara ataupun metode tertentu agar isi dari pidato tersampaikan dengan baik kepada audiens. Dalam pidato terdapat 4 metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode impromptu atau serta-merta. Metode ini dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan sesaat, di mana pembicara sebelum berbicara tidak melakukan persiapan sama sekali, tapi ia hanya berbicara sesuai dengan pemikiran, pengetahuan, dan kemampuannya secara serta-merta ataupun spontan. Kegunaan metode ini terbatas pada waktu yang tak terduga. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu dapat melatih public speaking seseorang ketika berbicara di depan khalayak ramai. Adapun kekurangannya yaitu dapat menimbulkan atau memicu demam panggung pada diri seseorang yang belum pernah ataupun sama sekali tidak memiliki pengalaman berbicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, metode manuskrip atau naskah. Metode ini biasanya banyak dilakukan pada acara-acara resmi, yaitu seperti pidato oleh presiden, gubernur, maupun wali kota pada kegiatan yang formal, di mana pembicara membaca teks yang sudah disusun ataupun naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Pembicara saat menyampaikan ataupun membaca naskah tersebut sebaiknya menciptakan intonasi ataupun variasi suara agar pembahasan yang didengar oleh audiens lebih hidup dan lebih mudah dipahami. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu pemilihan diksi ataupun katanya lebih terstruktur dan sudah memiliki persiapan yang matang. Namun kekurangannya yaitu minimnya interaksi antara pembicara dan audiens. Yang ketiga adalah metode memowriter ataupun menghafal. Seperti namanya, metode ini dilakukan dengan cara menghafal naskah yang telah disusun sebelumnya untuk dipaparkan pada saat berpidato. Kelebihan dari metode ini yaitu ide dan gagasan pidato sudah terekam melalui hafalan. Adapun kekurangannya yaitu dapat menimbulkan blok panggung ataupun lupa pembahasan saat melupakan 1 atau 2 kalimat saja. Yang keempat yaitu metode ekstemporan ataupun konsep. Metode ini dilakukan dengan cara mencatat poin-poin penting sesuai dengan tema pidato yang akan disampaikan. Lalu poin-poin tersebut dijabarkan melalui uraian sesuai dengan pengetahuan pada pembicara. Metode ini tidak dihafal dan tidak dibaca, namun sudah benar-benar dipahami dan dipelajari sebelumnya sesuai dengan konsep yang akan dipaparkan pada saat berpidato. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih fleksibel dan lebih memunculkan komunikasi dua arah antara pembicara dan audiens. Adapun kekurangannya yaitu metode ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli ataupun bagi orang-orang yang telah berpengalaman dalam menyampaikan pidato dengan spontan dan mahir dalam bidangnya. Selanjutnya adalah struktur teks pidato. Teks pidato terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama pendahuluan, berisi kalimat sapaan,
ungkapan puji syukur, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik pembahasan atau permasalahan. Yang kedua, bagian isi, berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dijelaskan. Yang ketiga yaitu penutup, berisi kalimat himbauan, ajakan, saran, serta kesimpulan terkait dengan pokok permasalahan yang telah dibahas pada bagian isi. 2.7 Berpidato dalam situasi formal. Seseorang harus menguasai unsur kebahasaan secara baik dan juga unsur non-kebahasaan. Misalnya, keberanian dalam melakukan reaksi yang cepat dan tepat, kesanggupan menyampaikan gagasan atau ide secara lancar dan teratur, dan kesanggupan memperlihatkan sikap dan gerak-gerik yang tidak canggung. Bagian A, tata cara dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan uraian untuk memula, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika berpidato. Langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian, isi, dan penutup. Yang pertama, pembukaan biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang dihadiri dalam suatu acara. Beberapa cara yang dapat digunakan seseorang pembicara untuk membuka pidatonya. Yang pertama dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, membuka pidato dengan humor. Yang ketiga, membuka pidato dengan pendahuluan. Secara umum, bagian B, sajian isi merupakan hasil penjabaran gagasan pokok. Sajian ini perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. Pada bagian ini, pokok pembahasan ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Yang pertama, pokok pembicaraan dalam berpidato dikemukakan sedemikian rupa sehingga dapat jelas kaitannya dengan kepentingan para audiens. Bagian C, pembahasan bagian ini merupakan kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi. Pada bagian ini biasanya berisi berbagai hal tentangan penjelasan, alasan-alasan bukti yang mendukung, ilustrasi, angka-angka dan perbandingan, kontras-kontras, bagan-bagan model dan humor yang relevan. Bagian D, penutup. Pidato berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian isi, harapan dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Dalam acara sedang berlangsung, penutup pidato ini terdiri atas bagian simpulan dan harapan-harapan. Yang pertama, simpulan sebuah teks pidato yang baik harus memuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat disampaikan langsung oleh orang yang berpidato. Kedua, harapan-harapan dalam sebuah teks pidato adalah harapan-harapan dari orang yang berpidato yang sangat penting. Harapan-harapan ini berisi dampak positif yang diharapkan terjadi pada pendengar pidato setelah mendengar pidato yang disampaikan. Bagian E, salam. Biasanya salam penutup ini dibarengi dengan ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan ditutup dengan salam penutup. Bagian B, sistematika berpidato. Secara garis besar, sistematika berpidato adalah seperti yang pertama mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Yang kedua, menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam ucapan terima kasih atau ungkapan kegembiraan atau rasa syukur. Ketiga, menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dengan gaya bahasa yang menarik. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat dengan pendengar. Yang bagian 5, menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar
untuk melaksanakan isi pidato. Yang keenam, menyampaikan salam penutup. Selanjutnya bagian C. Adapun tujuan pidato secara umum adalah yang pertama, bagian A, informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk orang lain atau pendengar. Bagian B, persuasif dan instruktif, bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Bagian C, edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek pendidikan. Bagian D, entertain, bertujuan memberikan penyegaran kepada pendengar dan membuat pendengar itu senang dan puas dengan pidato yang disampaikan.